الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwan fiddin, a'azanallah wa iyyakum ajmain. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang hingga hari ini kita masih berada dalam kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi pertanggungjawaban kita di sisi Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azanallah wa iyyakum ajmain. Kita punya waktu yang sedikit. Kita akan selesaikan hadis yang ke-23 ini yang telah kita bahas masalah at-tahur, syatrul iman, kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kita selesaikan hadis ini sampai selesai insyaallah. Karena saya jam 7 harus ke Sukabumi. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Hadis yang ke-23 yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yang baru sampai kepada pembahasan alhamdulillah. Kita ulang lagi, murajaah lagi dari pertama. Saya bacakan hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan subhanallah, alhamdulillah memenuhi keduanya atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Ya. As-salatu nurun. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, bukti keimanan seseorang hamba. Was-sabru dhiya'un, sabar itu adalah sinar. Ya, sabar itu adalah sinar. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, Quran itu akan membelamu atau sebaliknya menuntutmu nanti. Jadi Quran itu bisa menjadi hujjah buat kita, atau hujjah untuk membela kita, atau hujjah menjerumuskan kita ke neraka. Kullun nasi yaudhu, setiap orang pergi. Ada orang yang perginya menyelamatkan dirinya, ada orang yang perginya menyengsarakan dirinya. Ada orang yang jalannya menuju surga, ada orang yang jalannya menuju neraka. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. At-tuhuru syatrul iman, ya. Bersuci adalah separuh dari iman. Ya. Setelah kita bahas at-tuhur, itu adalah berudu, sebagian ulama mengatakan. Yang kedua, al-iman ala salat. Maka seseorang yang tidak berudu atau tidak sempurna udunya, maka tidak sempurna salatnya. Makanya ya, setiap udu yang dikerjakan oleh seorang hamba diperintahkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asbighil wudu, sempurnakan wudumu. Ya, sempurnakan wudumu. Fakabbir, kemudian salatlah, bertakbirlah. Ya.
Setiap kita, ya, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lainnya adalah at-tuhur adalah mensucikan badan kita. Coba antum mau sholat lagi junub, belum bersuci, diterima sholatnya? Tidak. Orang lagi haid, ya, belum bersuci, kemudian mau sholat, sah sholatnya? Tidak. Orang yang lagi wiladah atau nifas dan sebagainya harus bersuci. Hatta sampai pakaian kita harus bersih dari suci. Nah, yang mensucikan itu adalah air. Maka disebutkan dalam fikih muqaddimahnya adalah apa? Toharah. Mana toharah? Bersuci. Bab toharah. Disebutkan di sana macam-macam air, ya, dan macam-macam najis, ya, macam-macam najis. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya at-tuhur ini satrul iman, ya, adalah semuanya, mencakup kedua-duanya, baik itu berwudu maupun mensucikan badan kita. Sedangkan iman disebutkan di sini adalah membersihkan hati kita. Maka di antara faidah salat apa? Membersihkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pendapat jumhur ulama tentang at-tuhuru syatrul iman. Maka, ya, sudah dicontohkan kemarin bahwasanya orang yang menjaga wuduknya, ya, sebagaimana dikatakan Bilal, ya, mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma sabaqtani ya Bilal?" Apa yang membuatmu mendahuliku masuk surga? Ya, apa kata Bilal? Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku salat 2 rakaat. Maka pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia. Amalan yang mulia. Yang pahalanya sangat besar di sisi Allah. Maka dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Jadi ketika Rasulullah jalan-jalan ke surga, ternyata ada sendalnya Bilal di surga. Padahal Bilalnya masih di dunia. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jangankan sendal kita aja belum tahu di mana ini. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, manusia itu akan melalui 12 fase. Saya nggak mau share di sini. Ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas. Sudah sejauh mana perjalanan kita? Judulnya apa? Sudah sejauh mana perjalanan kita? Itu bagus untuk kita bahas. Kita Bapak Ibu sekalian punya 12 perjalanan. Sampai nanti pada ujung cabang 2. Ya. Cabang 2 setelah kita sampai kepada 12 fase yang ke-12, kita akan melewati mana nih? Mau surga atau neraka? Fase yang pertama apa? Fase alam ruh. Udah lewat belum? Udah dong, udah lewat. Yang kedua, ketika sudah kita masuk fase alam roh, kita masuk fase yang kedua. Fase apa itu? Fase alam rahim. Kandungan namanya. Ya, fase alam rahim, kandungan. Lewat sudah? Lewat, kita udah gede-gede. Ya. Di rahim ini Allah tetapkan, ya, dikirimkan malaikat yang kedua kalinya ketika Allah memerintahkan, ya, fa'arsalu alaihimul malaika, diutuslah malaikat, ya, fayamkumu fihi ruh, kemudian tiupkan ruhnya di fase yang kedua. Allah perintahkan untuk meniupkan ruhnya kepada jasad sehingga sempurnalah jasad itu menjadi manusia. Ya. Kemudian, ya, malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal. Yang pertama apa? Birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Perhatikan kalimatnya.
Jadi penetapan kita ini Pak, pengen masuk surga atau neraka, sudah tetapkan di alam mana? Di alam rahim. Pertama, biqadri rizqihi, Allah tetapkan rizki kita. Jadi kalau ada pencuri, Pak, pencuri ini suka nyuri. Pencuri itu kata Nabi SAW mempercepat rizkinya. Kenapa? Karena orang akan mati dicabut nyawanya setelah habis rizkinya. Di antum nih lagi beli motor baru dapat seminggu, dicolong sama pencuri. Pencuri itu Pak, ya pencuri itu mempercepat ajalnya. Karena Nabi mengatakan bahwasanya apa? Ajal seseorang batas akhirnya adalah rizki terakhirnya. Oh ternyata rizki terakhirnya nyolong motor, mati langsung. Oh Masya Allah, kita batas akhir kehidupan kita minum apa? Burjo. Atau burjo, bubur kacang hijau. Lah bener kan? Lagi minum, selesai minumnya, kita baca Alhamdulillah, Allah datang malaikat dicabut kita. Maka orang yang belum habis rizkinya, yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfud, tidak akan pernah meninggal sebelum semuanya selesai. Maka Nabi mengatakan, orang yang suka nyuri, suka nyolong, suka korupsi, mempercepat kematiannya. Jadi antum bahagia aja. Oh iya, ambillah. Rizki kita sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Nggak usah berantem rizki kita. Sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi makanya orang jualan jangan sampai makai yang aneh-aneh. Ya, ada makai inilah penglaris lah, peng inilah, peng itu. Nggak usah pakai peng ini, peng itu. Pakainya apa? Dekatkan diri kita kepada yang memberikan rezeki. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa ketika kita jaga warung, banyak istighfar, ya. Banyak kita baca Quran di dalamnya sambil nunggu orang yang beli. Masya Allah, itu manfaat sekali, berkah itu warungnya. Berkah warungnya. Ya. Ya. Kemudian wa ajalihi, ajalnya. Jadi kita nggak usah berusaha apa, saya pengen mati. Mati sudah pasti mati antum. Ana sama antum sudah pasti mati, nggak usah minta-minta mati. Pasti nggak? Yang masalahnya kita belum tentu menjadi Pak Camat, menjadi menteri belum tentu. Tapi menjadi camat, calon mati sudah pasti. Ya, menjadi camat itu sudah pasti. Tapi Pak Camat yang beneran di dunia belum tentu. Ya, sampai kita menghayal. Pengen jadi RT aja menghayal. Demen banget jadi RT. Ya. Di maki-maki orang banyak. Ya enggak, Bu? Ya. Ajal kita sudah dipastikan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Amal kita sudah dipastikan sama Allah. Antum hari ini mau sampai sini sudah dipastikan sama Allah. Yang enggak sampai sini siapa yang nonton bola itu sudah pastikan sama Allah itu. Ya, makanya sepi nih masjid. Saya tanya, Pak, antum nonton bola, antum dapat bahagianya di mana? Saya tanya sama antum dulu, dapat bahagianya di mana? Coba saya mau tanya, hadiahnya dapat? Enggak, dosa iya. Kenapa? Orang sholat subuh, kita sudah mulai ngantuk, masih nonton bola, bolanya belum selesai. Oh iya, Piala Dunia saya lewat. Oh iya, pada orang nonton mabar. Atau nobar, nonton bareng. Ya Allah, kata Allah, sholat tuh masjid kosong. Kata dia, bola lebih penting. Kata siapa? Setan. Amal kita, Pak, sudah dipastikan oleh Allah. Jadi kita mau beramal ahli surga, mau beramal di neraka, itu pastikan sama Allah SWT. Kita hanya disuruh sama Nabi, i'malu, beramallah. Wa kullun muyassar lima khuliqa. Semua itu amal kalian sudah dipastikan sebagaimana penciptaan kita.
Ya, sudah beramal. Yang keempat, sakiyun au sa'idun. Sa'idun au sakiyun. Dibalikkan? Ya, bahagia dulu atau sengsara dulu maunya? Bahagia dulu atau sengsara dulu? Saya maunya sengsara dulu baru bahagia. Pak Eko ya aja. Ya. Sa'idun au sakiyun. Bahagia atau sengsara. Jadi bahagianya kita, Pak, kapan kita senyum, kapan kita ngumpul, kapan kita nongkrong di sini, itu sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan repot-repot. Ya. Jadi inilah iman, Pak. Iman terhadap apa yang telah Allah tetapkan dalam rahim. Ini fase yang kedua baru. Jadi kita masih di fase berapa nih? Yang berikutnya yang ketiga. Masih ada berapa fase, Ustaz? Masih ada 9, Pak. Jauh banget. Belum kelar-kelar kita. Fase yang ketiga adalah fase dunia. Fase dunia kita ini. Nah, dari semua fase yang ada, Pak, yang paling menentukan setelah kita menyelesaikan fase ruh dan fase kandungan, itulah fase yang ketiga ini. Menentukan keberhasilan kita sampai surga atau neraka. Nah, nanti saya kasih sketsanya kapan-kapan, tapi kalau saya masih ingat. Ya, itu Masya Allah, perjalanannya panjang sekali. Maka disinilah, Pak, dunia ini menentukan. Maka hadis ini mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu adalah separuh dari iman. Suci apanya? Hati kita suci, kemudian tubuh kita suci, ya. Semuanya kita bersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang suka membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang-orang yang suka mengotori jiwanya. Orang nonton bola tuh ngotorin jiwanya tuh. Suruh sholat, nggak mau sholat. Nonton bola jam 3, bangun jam 3. Bahkan jam 2 ya sudah bangun dia. Alarm gede-gede. Ya, nobar, pakai TV gede. Kajian, boro-boro. Nah, itu mengotori dirinya. Ya, insya Allah. Kalau ada manfaatnya buat antum dapat pialanya, minimal dapat imbasnya lah. Ya, seketang-ketang 500.000, alhamdulillah. Boro-boro. Judi, ya main judi. Yuk taruhan yuk. Kamu megang mana? Argentina atau Spanyol? Saya nggak megang dua-duanya kalau ditanya begitu. Saya megang Maroko. Maroko tuh orang Muslim. Ya, itu Maroko kalah ya udah. Itu hanya berita doang. Saya habis subuh, Pak, Maroko kalah. Oh ya udah. Saya tanya satpam, Pak, yang menang siapa? Maroko kalah, Pak. Ya udah, Argentina menang. Ya. Udah, nggak perlu nonton. Sampai sini bisa, Pak, dipahami? Ya. Jadi apa? Bersuci adalah perkara yang dia sangat dianjurkan sama Nabi SAW. Ya. Kita teruskan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Ya. Maka yang perlu dipuji adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah sifatnya sempurna. Mengapa dipuji oleh Allah Azza wa Jalla? Ya. Mengapa? Ya, karena Allah Maha Agung. Ketika kita mengatakan Allah Maha Sempurna, timbullah rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Ya, pengagungan kepada Allah. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berhak untuk dipuji adalah kalau punya kesempurnaan. Saya mau tanya, apa di antara ana sama antum ada yang sempurna sifatnya? Enggak ada.
banyak kurangnya. Maka kita nggak berhak untuk dipuji. Tapi ada orang gila pujian. Ada orang gila pujian. Iya, kalau nggak dipuji kerja dia, masya Allah, nangis-nangis, Bombay. Ya, masya Allah. Itulah gila pujian namanya. Padahal pekerjaannya nggak sempurna. Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah saja. Makanya yang berhak untuk dipuji itu siapa? Hanya Allah. Alhamdulillah. Lihat Pak, Nabi itu minum, baca bismillah, habis minum, alhamdulillah. Makan, bismillah, habis makan, alhamdulillah. Kita nih makannya ingat, doanya lupa. Ustaz, itu kan manusiawi. Iya, antum memang manusia, nggak siapa bilang antum hewan. Mana ada hewan berdoa, Pak? Ada nggak hewan berdoa makan? Nggak ada. Yang disuruh berdoa itu manusia. Makanya fase alam ini menentukan kita, alam berikutnya. Menentukan alam kubur kita, menentukan hari kebangkitan kita, hari kiamat, hari kebangkitan. Kiamat dulu baru kebangkitan. Menentukan sampai pada nanti sirat. Nah, sirat ini menentukan juga siapa yang amalnya, yang bawa pulang amalnya di dunia sampai akhirat, maka siratnya cepat. Setelah antum lewat sirat, baru masuk surga. Kalau belum sirat, belum masuk surga. Nantilah ya, kita bahas, enak itu kalau dibahas. Bisa memble kita kalau bahas. Ya. Sampai sini paham ya? Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Ya. Memenuhi timbangan. Berarti apa? Hadis ini menunjukkan ucapan alhamdulillah timbangannya sangat berat di sisi Allah. Makanya rugi orang yang habis sholat langsung assalamualaikum langsung pergi. Gak sempat zikir. Kalau zikir cepat-cepat alhamdulillah. Ya. Itu rugi tuh. Subhanallah. Doang subhanallah, maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Subhanallah itu memenuhi timbangan. Bahkan kata Nabi memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah, saking banyaknya itu. Saking beratnya timbangan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Ya Allah. Coba kalau kita dawamkan, istiqomahkan kita berzikir kepada Allah, habis sholat aja lah. Masya Allah, berapa besar pahala kita di sisi Allah SWT. Namun, sebesar apapun pahala, yang ngambil bagian tuh nggak semuanya ngambil bagian. Sudah kebanyakan pahala, dia penuh pahalanya. Sehingga nggak mau berzikir. Makanya orang nggak mau zikir, kata Allah, orang yang paling sombong di dunia. Orang yang paling somsek dia. Ya, di dunia ini. Alhamdulillah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla memulai penciptaan langit dan bumi dengan ucapan alhamdulillah, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat yang ke-1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah memulai penciptaan langit dan bumi ini dengan apa? Segala puji bagi Allah. Allah memulai penciptaan malam dan siang dengan alhamdulillah. Ja'ala adh-dhulumati wan nur. Adh-dhulumat adalah malam, an-nur siang. Makanya Masjid An-Nur. Waduh. Itu masjid cahaya, Pak. Benar-benar bercahaya nggak masjidnya? Atau kering? Ya, sepi. An-Nur. Ya. Ini kemudian Allah Azza wa Jalla mengakhiri penciptaannya dalam surah Az-Zumar itu. Ayat yang ke-75 Allah mengatakan mengakhiri semua penciptaan ini di dunia dan langit dengan kalimat alhamdulillah.
Subhanallah. Begitu mulianya, begitu agungnya apa? Ucapan alhamdulillah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qil hamdulillahi rabbil alamin. Allah menyempurnakan penciptaannya dengan ucapan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada surat yang paling baik di antara semua surat kecuali surah yang diawali pertama kali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir. Surat apa namanya itu? Al-Fatihah. Al-Kahfi dimulai apa? Alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah. Maka surat terbaik di antara semua surat adalah apa? Surah Al-Fatihah. Ya. Dan dia mengandung intisari yang terdapat dalam ayatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah hakikat Allah menciptakan kita. Ya. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai sini cukup ya. Insyaallah saya udah bahas yang lainnya kemarin. Masih ingat? Wallahu alam, saya enggak tahu. Ya. Masih ingat enggak Ibu? Ingat apanya Ustaz? Ya ingat materi yang kemarin. Ya. Lihat. Jemaah kaum muslimin, saya tutup dengan alhamdulillah ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul abdi," jika apa? Anak-anak hambaku meninggal, dicabut nyawanya. Qala Allahu lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat, "Qabattum waladu abdi," kau telah mencabut apa? Anak hambaku. Ya. Maka malaikat berkata, fayaqul, na'am ya Allah. Iya ya Allah. Fayaqulu qabattum thamaratu fuadi, kau telah mencabut ya buah hati anak hambaku. Maka malaikat berkata, fayaqul, na'am ya Allah. Iya wa ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, madza qala li abdi? Apa yang dikatakan hambaku ketika dicabut anaknya? Ketika diambil nyawa anaknya. Kemudian malaikat berkata, fayaqul hamidaka wastarja. Kemudian hamba itu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kemudian dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berfirman kepada malaikat, apa firman-Nya? Ya, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan rumah dalam surga untuk hambaku itu yang memujiku kemudian beristirja ketika diambil anaknya. Sampasammuhu baital hamdi, maka sebut rumah itulah apa? Rumah pujian. Jadi orang yang diambil anaknya oleh Allah, diambil anaknya orang yang dicintainya, orang yang dicintainya, anak yang dicintainya, diambil sama Allah untuk kembali kepada Allah. Kemudian kita hamidaka wastarja, mengucapkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian beristirja, ya, mengucapkan innalillahi, maka Allah akan bangunkan rumah di surga dan namanya rumah itu apa? Apa? Rumah pujian. Ada nggak kira-kira kalau ada orang yang meninggal, alhamdulillah? Ada nggak? Adanya cuma ngeluh doang. Ya. Teriak-teriak. Ya. Gimana mau dibangunkan rumah di surga? Nyalain Allah, kenapa yang diambil anak saya, kenapa nggak saya? Gitu tuh. Dibilang ajal kita sudah ditetapkan sama Allah. Nggak beriman juga, kapan berimannya? Ya, celaka Pak, musibah apapun itu sudah ditakdirkan sama Allah. Betul apa tidak?
Tapi kita kadang-kadang, saya salah apa ya? Saya salah apa? Banyak salahnya. Ya. Baik, kita teruskan kepada berikutnya. Apa berikutnya? Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi keduanya. Keduanya apa? Antara langit dan bumi. Ya, kita sudah bahas alhamdulillah, kita bahas subhanallah. Subhanallah, Pak, apa artinya? Bapak Ibu sekalian, segala puji. Berarti segala puji. Maha suci Allah. Berarti apa? Kita harus menafikan sifat-sifat yang tercela kepada Nabi, kepada Allah. Karena Allah Maha Suci. Kalau Maha Suci kira-kira gimana? Ya nggak ada kotornya. Nggak ada salahnya untuk berbuat dosa. Nggak ada salahnya untuk berbuat zalim. Nggak ada. Makanya Allah tidak punya sifat zalim kepada hambanya. Walaupun hamba itu diciptakan oleh Allah dengan cacat. Walaupun kita ini ada yang miskin, ada yang kaya. Tetap Allah Maha Suci. Maha terpuji Allah Azza wa Jalla. Kenapa Maha terpuji? Karena di balik apa yang dialami seseorang pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya. Ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya. Justru di balik kesulitan ada inna ma'al usri yusra. Coba Pak. Kalau kita ditakdirkan sama Allah buta dari mulai lahir, berarti Allah ingin menyelamatkan mata kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hikmahnya. Ya, itu hikmahnya. Jadi Allah ingin betapa banyak orang yang punya mata normal, tapi matanya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hikmahnya. Ya. Cuman kita ini dikasih ilmu cuma dikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tuh ngasih ilmu sama kita cuma dikit banget. Sedikit banget, ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ya, ucapan subhanallah, alhamdulillah memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Berarti apa? Berat atau ringan? Timbangannya berat. Makanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berzikir. Ya, dengan itu. Kemudian apa? Was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu adalah cahaya, Pak, cahaya hati. Ya, salat itu adalah cahaya hati. Kalau orang yang enggak salat maka enggak punya cahaya dia. Nggak punya cahaya dia. Jadi hati itu harus punya cahaya. Apa cahaya hati? Sholat. Setelah kita beriman, kita sholat. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Bayyinah? Ya, dalam surah Al-Bayyinah. Hafal surah Al-Bayyinah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Ya. Wa ma umiru, Allah itu perintahkan kepada kita, embankan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah, tulus kepada Allah dalam beribadah. Setelah itu kita beribadah kepada Allah, sholat, jaga sholat kita, menunaikan zakat kita. Wadzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang apa? Yang lurus. Itulah agama yang lurus. Berarti orang yang nggak mau sholat bengkok agamanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan orang yang enggak mau beribadah kepada Allah, ya, setelah diembankan ibadahnya kepada kita, kemudian dia enggak mau beribadah, enggak mau beriman sama Allah Azza wa Jalla. Jangankan beribadah, beriman sama Allah tidak. Ya.
Maka Allah telah siapkan buat mereka nar jahannam fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan neraka khalidina, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk. Syarrul bariyah, orang itulah paling jahat dia. Ternyata yang paling jahat bukan orang pencuri. Ada orang yang paling jahat, kata Allah, adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina amanu, ayat yang ke-7, wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh, ya, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla, ya. Mereka itulah, kata Allah Azza wa Jalla, apa? Sebaik-baiknya makhluk. Pilih yang mana kita? Sebaik-baiknya makhluk atau seburuk-buruknya makhluk? Enggak sholat, enggak ibadah, ya. Itulah. Maka Allah siapkan buat mereka di akhir ayatnya, jazaohum inda rabbihim. Langsung Allah katakan apa? Aku akan membalas mereka dengan surga. Ya, Allah akan membalas perbuatan mereka dengan apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Was-salatu nurun. Lihat dalam ayat yang apa? Yang terakhir. Yang pertama, surah apa? Al-Baqarah. Apa? U'iddat lil muttaqin. Terus ayo, astaghfirullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah, yang gaib. Allah itu gaib. Setelah dia beriman, wa yuqimus shalah, dia mendirikan salat. Maka mengapa dikatakan as-salatu nurun, was-salatu nurun, cahaya, ya. Karena salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan, dia kalau malam tahajud, salat malam dia. Setiap malam dia salat malam. Paginya nyuri. Paginya nyolong. Ya Rasulullah, gimana orang begitu? Apa kata Rasulullah? Kalau dia melaksanakan sholat, dikerjakan sholatnya dengan baik oleh orang itu, maka sholatnya nanti, suatu hari nanti akan mencegah perbuatannya dari perbuatan keji itu. Gitu, Pak. Jadi kalau ada orang sholat, baik sholatnya, tapi masih bermaksiat, suatu hari nanti, kata Nabi, dia sholatnya itu akan mencegah darinya perbuatan fahsya wal munkar. Gimana kalau nggak sholat? Waduh, parah sudah. Nggak ada bentengnya sudah. Nggak ada cahayanya sudah. Apa yang mau sinarnya? Nggak ada sudah. Makanya apa? Manfaat sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka dikatakan sama Nabi, as-sholatu nur. Orang yang menjaga sholat 5 waktu adalah cahaya. Nurun wa burhanun wa tijaratun. Ya, dia dapat cahaya, dapat burhan. Mana burhan? Benteng. Wa tijarah, dan dia adalah orang yang beruntung. Ya. Orang yang nggak sholat nggak dapat cahaya. Maka Pak, nanti ketika antum Nabi ditanya, bagaimana engkau mengenali umatmu wahai Rasulullah di gelap-gelapnya malam? Apa kata Nabi? Tahukah engkau seekor kuda? Kuda hitam, semuanya warnanya hitam. Di jidatnya itu ada putihnya. Jidatnya ada apa? Ada putihnya.
Pasti kelihatan nggak malam-malam? Pasti kelihatan. Nah, itulah aku mengenali umatku. Nanti ada umatku bercahaya wajahnya. Ya, nurhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, kata Allah Azza wa Jalla. Wajah-wajah mereka bercahaya. Nah, kita nggak perlu pakai bawa lampu neon ini. Ibu siapkan, Bapak Ibu siapkan mulai hari ini saya sebelum mati tolong saya belikan lampu yang bagus buat penerangan saya nanti di akhirat. Nggak pakai. Ya, kalau kita di alam kubur cuman 2 tahun, 3 tahun. Kalau puluhan tahun kita di alam kubur, aduh, baterainya habis. Nggak nyala tuh lampu neon. Ya, baterainya habis nggak? Habis, nggak dipakai juga habis. Ya, iya Pak. Kan baterai kalau nggak dipakai habis nggak? Rusak, apalagi di alam kubur, dimakan rayap itu baterai. Ya, giliran kita butuh penerangan, waduh, baterainya habis, lampunya udah pada gosong. Ya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, yang bisa menerangi seseorang nanti adalah amal solehnya. Di antara amal solehnya apa, Pak? Sholat. Makanya Allah memuji, ya. Siapa yang dipuji oleh Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang bisa sholat dengan khusyuk itu? Orang mukmin. Gimana cara khusyuk? Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang meyakini bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan kembali kepada Allah. Itu baru khusyuk sholatnya. Ya, assalamualaikum. Ya ini, kalau ada orang sholat agak panjang bacaannya, sudah mulai hatinya sudah mulai gelisah, itu bermasalah. Itu bermasalah. Bermasalah apa? Imannya bermasalah. Ya. Makanya Pak, sholat itu cahaya. Wassalatu nurun, cahaya. Cahaya yang bisa menerangi kegelapan. Ya, Allah akan hindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita teruskan. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Ya, sedekah sama infak sama tidak? Sedekah sama infak sama tidak ya Bapak Ibu? Ngapain menang baik? Sedekah sama infak sama tidak? Hah? Kenapa beda, Bu? Bedanya di mana? Jangan bilang beda doang tapi nggak tahu jawabannya. Asbun namanya. Tahu asbun? Asal muni. Bu Lili, bedanya infak sama sedekah. Kalau sedekah itu sama semuanya. Kalau infak miskin. Ya, betul Bu Lili. Tapi jawabannya bukan itu. Sekarang Pak Eko. Kalau ada Bu Lili kan ada Pak Eko. Pasangannya insya Allah nanti masuk surga ya Bu Lili. Insya Allah. Baik. Apa bedanya sedekah? Rasulullah punya sedekah. Sedekah itu bersifat umum. Nah, betul tak boleh tadi? Saya bilang betul tadi boleh. Boleh senyum. Cuman jawaban infaknya yang salah. Kalau infak itu Pak berkaitan dengan cuan. Tahu cuan? Betul nggak Pak cuan? Ya, cuan. Fulus. Jadi, sedekah itu berkaitan dengan umum. Sedangkan infak berkaitan dengan cuan. Apa aja sedekah Ustaz? Kata Nabi SAW, kau ngambil bekas barang orang yang minum, dimasukkan sampah, sedekah. Kau nyuci baju suamimu, sedekah. Kau nyuci piring suamimu, anak-anakmu, sedekah, Ibu. Kau ngerawat tuh rumahnya, dibersihkan, sedekah, itu pahala buat kamu.
kebaikan buat kita. Makanya was-shadaqatu burhanun, hanya orang yang beriman, maka nggak boleh apa? Berkeluh kesah, capek. Ya memang capek, suaminya mijetin. Boro-boro. Ya, capek. Ya. Makanya lihat, Pak. Itu sedekah. Apapun bentuknya, bahkan antum nganterin ini, meja ini ke tempat ana ini sedekah. Maka antum jangan nunggu orang yang mau nganterin. Nggak enak, Ustaz. Ya, nggak enak. Itu kebaikan, Pak. Bapak Ibu sekalian. Bahkan Ibu menyiapkan apa di sini, semuanya itu sedekah. Nyiapin minum buat orang yang lagi kajian, itu sedekah. Pahalanya besar itu. Ya, kalau cuan kan beda, Ibu. Coba, mana yang lebih utama? Orang yang berinfak dengan uang 1 miliar, dia berinfak 1 juta atau 5 juta. Ada orang yang punya 100.000, dia infakkan 50.000. Mana yang lebih besar di sisi Allah? Hah? Yang 50.000. Loh, 5 juta Ustaz, masa bandingkan 5.000 lebih besar 50.000 ketimbang 5 juta. Kenapa? Karena orang yang punya 1 miliar, dia bagi dia lah tinggal buang sampah doang. Ukepet duit gua. Tapi orang yang punya 100.000, tinggal atu-atunya, masih dibelah juga jadi 2. Ya Allah, itu imannya buktikannya. Makanya bilang, was-shadaqatu burhanun. Maka lihat para sahabat, ketika nggak punya duit untuk bersedekah hari ini, dia ke pasar dia. Itu bukti iman, Pak. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diinfakkan, sedekahkan semua hartanya jadi Allah Azza wa Jalla. Iman bukan? Iman. Kalau dia nggak punya iman sama Allah, anak sama istri saya makan apa? Terus saya infakkan semua. Ya, kita aja punya uang jutaan, ratusan juta di bank. Anak nggak punya uang di kantong. Di kantong nggak punya, ATM penuh. Ini kita ngangkat-ngangkatin Allah kadang-kadang. Anak nggak punya duit, anak nggak punya duit. Iya, uang cash sekarang sudah nggak pakai uang cash, Pak. Semuanya pakai QRIS. Tukang bakso, tukang apa aja pakai QRIS. Bahkan tukang mainan digantungin tuh QRIS tuh. Bayar cuma 5.000, 2.000 QRIS. Udah nggak pakai, Pak. Sekarang nggak perlu antum ngantongin duit. Kenapa? Berbahaya, kebanyakan maling sekarang. Coba lihat di Sampang itu. Tukang ojol, motor NMAX-nya, dipenggal palanya. Itu orang apa makhluk? Ya, makhluk, orang itu makhluk ya, Pak. Iya, setan itu. Kenapa nggak sih ambil motornya, tinggalkan orangnya? Ini biadab. Ada orang ngerampok rumah orang. Semua penghuninya dibantai sama dia. Barangnya diambil. Ini mana manusianya? Makanya manusia itu, Pak, kalau sudah hatinya hilang, nggak punya nurani dia. Wah, sadis. Melebihi binatang, Pak. Coba lihat, ada nggak seorang binatang makan anaknya sendiri walaupun lapar? Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada. Tapi orang tua bisa makan anaknya. Atau sebaliknya, anaknya bisa makan orang tuanya. Saking sadisnya. Ya, Masya Allah. Ya, banyak berita itu. Ada cucunya minta motor. Kata neneknya, nanti aja dulu, kamu sekolah dulu. Nih bayar uang sekolah. Wah, dihajar tuh neneknya, dihabisin. Hanya motor. Ya, kalau motornya buat sekolah, orang buat trek-trekan doang. Makanya apa? Was-shadaqatu burhanun. Shadaqatu burhan, bukti keimanan seorang. Orang yang bisa loyal sedekah, Pak, ada orang yang beriman. Kalau enggak, wah, susah.
Dia mikir-mikir mau masukin 2.000 atau 10.000 ya. 10.000 ya Allah, padahal di dompetnya itu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000. Ternyata yang paling kecil diambilnya 2.000 tukang parkir. Iman, Pak. Makanya jangan mikir-mikir. Kalau buat orang-orang bermanfaat, buat orang kajian, ya. Antum jangan nungguin yang lainnya sedekah. Kapan antum mau sedekah? Betulan. Orang yang sulit, dalam kondisi sulit, dia masih bisa bersedekah. Pahalanya sangat tinggi, sangat besar si Allah Azza wa Jalla. Kalau kaya Ustaz saya sedekah, kapan kayanya? Udah sampai situ doang rezekinya. Ya. Baik, was-sabru diyaun. Sabar itu dia, mana dia? Sinar. Kenapa kok sabar itu sinar? Saya mau tanya sama antum, amal apa saja yang tidak membutuhkan sabar? Yuk, sebutkan sama saya. Amal mana saja yang tidak membutuhkan sabar? Maka iman tanpa sabar mustahil. Iman tanpa sabar mustahil, Pak. Nggak bakal bisa. Coba orang Allahu Akbar. Kata jamaah, jangan panjang-panjang Ustaz. Itu dalam hati, belum diungkapin. Ada yang sampai keceplosan mengungkapinnya. Saya kalau ke masjid tuh, Ustaz, tolong ya, jangan panjang-panjang. Ya minimal 30 menit. Taraweh, kalau Isya 30 menit, pada bubar. Ya Ustaz, jangan panjang-panjang ya. Sini alasannya apa? Sudah banyak aki-aki. Padahal yang ngomong masih muda. Aki-akinya menang baik. Ini aki-aki apa sampean yang enggak benar? Justru Pak semakin panjang, Masya Allah. Coba lihat. Kata imam belum takbir. Ada orang yang belum takbir mau ruku. Kita udah begini-gini aja. Ini orang gak sabar ini, ngapain? Kalau mau goyang-goyang jangan di sholat. Ada yang begitu Pak? Imam belum masih berdiri aja. Belum Allahu Akbar. Ya sudah begini. Kok imam belum Allahu Akbar? Dia begini lagi. Ya Allah, ini orang main-main sholatnya. Kita nggak sabar. Makanya iman tanpa sabar nggak bisa. Coba. Antum kesini butuh sabar nggak? Butuh sabar. Antum jalan butuh sabar nggak? Butuh sabar. Semua butuh sabar, Pak. Kenapa? Karena sabar itu pondasi iman. Makanya Pak, sabar itu nggak ada batasnya. Ada nggak ujungnya apa batasnya? Kalau kita sudah mati nggak perlu sabar sudah. Iya, maka batas dari sabar Pak, mati. Kalau ada orang mau hidup di dunia, nggak mau sabar, jangan hidup. Kenapa? Karena dunia adalah tempatnya ujian. Dunia ini tempat ujian, Pak. Ya. Seorang ibu ujian itu anaknya tuh. Jangan bilang itu ujian anaknya. Dulu minta anak luar biasa sama Allah, saya berikan anak, dikasih anak, waduh, ngeluh mulu. Anak saya begini, sabar. Itu ujiannya. Allah pengen meningkatkan iman kita. Naik level. Kita mau naik level enggak? Iya, semua butuh sabar, Pak. Makanya coba kalau ada orang sholat bisa antri dengan baik, dia sholatnya betul-betul sabar, ya, nggak perlu tergesa-gesa, mengikuti imam Allahu Akbar, kemudian imam Allahu Akbar. Ya. Kemudian apa? Waladdallin. Sabar nunggu imam tuh amin dulu. Saya dengar tadi antum duluan sama ana. Hanya bareng-bareng. Ana dulu amin. Baru gitu sudah diajarin kemarin. Lupa lagi sekarang. Aneh antum nih. Coba kita tes dulu. Ya. Jangan lupa kayak gini-gini sampai lupa. Coba.
Waladdallin. Kan? Salah kan? Belum, saya belum A. Saya bilang A, ibu baru bilang A. Yo. Waladdallin. Belum. Oh ya Allah. Aduh. Ya udahlah. Tes ini, Bu. Ya, namanya tes gitulah, Bu. Tester. Kalau tester tuh ibu duluan yang tester. Saya mau tanya sama ibu, orang yang bikin kue, tesnya siapa dulu? Ibu dulu atau yang bikin kue? Bu, yang bikin kue dulu atau ibu dulu? Yang bikin kue dulu. Jangan, enak loh. Gimana mau kita bilang enak belum nyobain? Kita kadang-kadang aneh. Katanya enak makan di sana. Katanya. Nyoba belum? Belum. Ya Allah, ini bodong namanya. Cobain dulu, baru bilang enak. Kita coba dulu imamnya. Dibilang suruh imam, suruh ikutin, ini malah dahuluin. Ya. Sabar. Makanya sabar. Sholat itu ngajarin apa kita? Kita sabar. Kalau imamnya panjang, sabar. Itu imam. Ya enggak sah sholatnya. Makanya bang, wasabru diyaun. Teruskan kita. Makanya sabar enggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya sabar yang pahalanya enggak terbatas. Sabarnya enggak ada batasnya, pahalanya enggak ada batas. Saking besarnya pahala sabar. Makanya iman tanpa sabar 0. Sampai sini paham? Ini ilmu sedikit tapi bermanfaat insya Allah. Ya, coba antum lagi pulang, di rumah berantakan, anak pada main handphone di rumah. Kira-kira ngapain antum? Ngapain kalian di rumah? Baru nyampe pintu dibilang sabar, Pak. Baru dibilang sabar. Ya, sampai pintu. Anak kita tiduran malah. Ya Allah. Baru dibilang sabar. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu akan membelamu atau sebaliknya menuntutmu. Perhatikan baik-baik. Kapan Al-Qur'an bisa membela kita? Kalau kita selalu bersama Quran. Saya persingkat jelasannya dan gampang dicerna. Mau begitu nggak? Ya, saya tuh yang simpel-simpel aja hidup. Kapan Al-Quran bisa membela kita? Kalau kita selalu bersama Quran tiap harinya. Kita lebih banyak bersama handphone kita baca WA atau bersama Quran? Makanya targetkan sehari 1 juz, one day, 1 juz. Bisa nggak? Bisa banget. Nggak ada manfaatnya kita membaca WA sepanjang WA. Nggak ada manfaatnya. Maka sempatkan waktunya sesibuk apapun kita. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dalam surah Al-Muzammil ayat terakhir itu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Kau nanti akan mengalami sakit, kata Allah. Baca Quran. Dalam kondisi kamu sakit, baca Quran. Baca apa yang kita baca, yang bisa kita baca. Baca ayat kursi lah, baca Al-Mulk yang kita hafal, baca ini yang sudah kita hafalin. Baca, yang penting baca. Jangan menang baik sakitnya. Ya. Kamu sibuk nih, lagi belajar, kamu bikin ini, Masya Allah, tentang dunia, kamu sibuk, apapun kamu kerja, Masya Allah. Sibuk apapun kamu kerja, kata Allah, tetap harus baca Quran tuh. Baru Al-Quran kan bela kamu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kau sibuk perang,
membela musuh-musuh Allah, tetap kamu harus baca Quran. Nggak boleh. Itu Allah yang nyuruh. Kalau 3 alasan yang besar ini Allah nggak terima alasannya, mau alasan apa lagi kita? Makanya bilang Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi pembela di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah, si fulana malam-malam hari, Masya Allah, dia baca Quran. Dia rela untuk begadang untuk dengan Quran. Maka berikan dia syafaat. Dibela. Tapi nanti Al-Quran akan nuntut kita. Ya Allah, orang ini nggak pernah baca Quran hidupnya nih. Binasakan aja. Paham di sini? Ya, terakhir. Saya kan cuma kasih simpel yang ini. Masalahnya waktunya habis-habis. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubqaha. Setiap orang pergi. Ada perginya menyelamatkan dirinya, ada perginya menyengsarakan dirinya. Ada yang jalannya menuju surga, ada yang jalannya menuju neraka. Kita pilih. Tadi saya bilang apa, Pak? Yang menentukan Bapak Ibu di mana? Fase ketiga. Fase ketiga itu apa? Alam dunia. Di sini tempatnya beramal. Di alam kubur tempatnya menerima amal. Saya ulang sekali lagi. Di sini tempatnya beramal. Di alam barzah, alam berikutnya, alam berikutnya, alam berikutnya adalah taatnya untuk menerima amal. Makanya apa? Nanti di akhirat akan apa? Allah bagi-bagikan tuh. Tum-tum sing roto. Dibagikan semua amal kita sama kita masing-masing. Nih amal kamu. Ini amal kamu. Ini amal kamu. Kita terima. Dibaca, ya Allah, banyak merahnya rapor kita. Sudah, kalau banyak merahnya, tanda-tandanya di mana? Nanti di alam barzah, tanda-tandanya. Kita dapat raport merah, itu sebelum raport dikasihkan, Pak, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan tanda di mana? Di alam barzah. Disiksa nggak kita di ini? Dapat nikmat nggak di alam barzah? Atau sebaliknya, dapat azab? Kalau dapat azab, berarti rapor kita merah. Kalau dapat apa nikmat, rapor kita semuanya hitam. Good. Maka nanti menentukan itu, Pak, dapat rapotnya itu. Terima tangan kiri atau tangan kanan. Menentukan di mana? Di sini, alam barzah ini. Jangan jauh-jauh dulu. Alam keempat nanti sini. Sampai sini paham? Ya, maka berjalanlah di sisa umur kita di atas apa? Jalan menuju surga. Masya Allah Ustaz, pahit. Iya, surga itu pahit. Neraka manis. Sekarang mau pahit dulu atau maka saya tanya tadi, mau sakiun dulu atau saidun? Sengsara dulu atau bahagia? Nah, udah tergantung pilihan kita. Kalau kita mau sengsara dulu boleh, pahit-pahit dulu nggak apa-apa. Karena kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Ada aturannya. Jam segini sholat, jam segini ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini terlarang, ini boleh, ini boleh. Tapi bagi orang kafir, apa? Ah, bebas. Sing penting saya apa? Foya-foya, senang-senang di dunia. Nanti di akhirat urusan belaka. Nyampe ke akhirat dalam barzah disiksa, minta pulang ke dunia. Ada yang begitu? Ada kata Allah minta pulang dia. Ya Allah kembalikan barang sebentar saya ke alam dunia. Saya mau beribadah sebagaimana orang-orang beribadah dulu. Apa kata Allah? Kalla, tidak dong. Kesempatan cuman alam yang kedua doang, alam ketiga doang, alam dunia. Makanya beramal. Dunia yang tempatnya beramal, bukan tempat bobo. Bukan tempat leha-leha, bukan. Tempat beramal. Sekecil apapun amal ibadah kita terhitung oleh Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun dosa kita terhitung oleh Allah Azza wa Jalla. Itu akan menjadi rapot merah buat kita nanti. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang.